Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali satu ide inti nih dari buku The Success Principles. Sumber kita kali ini ngebahas fondasi banget lah ya buat meraih apa yang kamu mau. Nah, misi kita nih pengen coba kupas tuntas satu prinsip paling awal dan kayaknya sih paling penting. Ambil tanggung jawab 100% penuh atas hidupmu. Siap kita bedah? Siap. Dan ini memang dasar banget yang ditekankan sama penulisnya, Jack Canfield. Dia dapat ini dari pengalamannya, terus juga dari ngobrol sama ratusan orang sukses. Tapi menariknya, ide ini dia pelajari dari mentornya. Oh ya? Mentornya siapa tuh? Namanya W. Clement Stone, seorang multijutawan yang filosofinya kuat banget soal ini. Kata Stone, ini prasyarat mutlak. Oke. Tanggung jawab 100%. Kedengarannya berat ya. Maksudnya gimana sih praktisnya? Apa kalau ada gempa gitu kita salahin diri sendiri juga? Iya, lambun bagus. Bukan gitu. Bukan nyalain diri buat kejadian yang di luar kendali kita, kayak bencana alam ya kan. Tapi ini lebih ke mengakui kalau respons kita terhadap kejadian itu, nah itu sama hasil yang kita dapat dari respons itu sepenuhnya kita yang ciptain. Intinya sih berhenti total deh nyalain orang lain, atau keadaan, atau nasib, pokoknya yang di luar diri. Berhenti ngeluh. Kayak kata Stone tadi, kamu itu penyebab semua pengalamanmu. Mau baik, mau buruk. Jadi kalau kamu yang bikin kondisi sekarang, ya berarti kamu juga yang punya kuasa buat gubahnya. Gitu. Oke. Jadi fokusnya di respons kita ya, bukan di kejadiannya. Ini jadi ingat rumus yang dibahas juga di buku itu. E plus R sama dengan O, ya? Tepat sekali. Event, peristiwa, E, tambah respons, R, sama dengan outcome, hasil, O. Peristiwanya, E, ya bisa aja netral, di luar kendali kita. Kayak contoh gempa di California itu kan, bikin macet total. Iya, ingat contoh itu. Nah, tapi responsmu, apa yang kamu pikirin, omongin, lakuin, itu 100% kendali kamu. Dan respons ini yang nentuin hasilnya, Ingat kan dua pengemudi di contoh itu? Peristiwanya sama persis, kejebak macet parah. Tapi hasilnya beda banget karena responsnya beda. Iya, yang satu marah-marah, nyalahin semua orang, ya kan? Hasilnya dia stres sendiri, nggak produktif. Satunya lagi, ya mungkin kesel juga sih, tapi dia milih respons beda. Betul. Dia malah manfaatin waktu macetnya buat dengerin kaset belajar bahasa Spanyol itu. Iya, atau nelpon klien, atau ya udah dengerin musik aja biar rileks. Hasilnya? Jauh lebih tenang, malah bisa dibilang produktif ya di tengah macet. Nah, itu dia. Sederhana tapi kena banget ya contohnya. Tapi jujur nih, kalau lagi emosi, kayaknya refleks pertama tuh pasti nyalahin E-nya deh. Susah nggak sih ngelatih R kita? Nah, itu dia tantangannya. Melatih R itu butuh sadar dan latihan terus-menerus. Sumber kita ini nekenin banget pentingnya kita sadar kalau kita tuh selalu punya pilihan respons. Selalu. Langkah pertamanya yaitu tangkap diri sendiri pas mulai mau nyalahin atau ngeluh. Sadari dulu. Oke, sadari dulu ya. Terus tanya ke diri sendiri. Oke, situasinya gini nih. Respon apa yang bisa aku pilih sekarang biar lebih deket ke hasil yang aku mau? Ini nyambung banget ke poin berikutnya. Lepasin semua dalih. Dalih. Alasan-alasan gitu ya? Kutipan dari George Washington Carver itu, lumayan nyelekit ya. 99% kegagalan datang dari orang yang punya kebiasaan bikin alasan. Kenapa ya? Kita suka banget bikin alasan. Mungkin karena bikin alasan itu rasanya lebih gampang ya. Kayak ngelindungin ego kita gitu, dari rasa sakit atau tanggung jawab. Iya juga sih. Tapi Canfield bilang, tiap kali kita bikin alasan, kita tuh sebenarnya lagi nyerahin kekuatan kita loh. Kita kayak bilang, aku nggak bisa apa-apa nih buat ngubah ini. Nah, ambil tanggung jawab 100% itu kebalikannya. Itu soal ngambil lagi kekuatanmu. Mengakui kalau ya kamulah yang pegang kendali. Pikiran, perasaan, tindakan, dan ujung-ujungnya ya hasil hidupmu. Ini bukan soal nyalahin diri secara negatif ya, tapi lebih ke pemberdayaan diri, empowerment. Oke, jadi ini bukan beban ya, malah kunci kebebasan dan kekuatan kita gitu ya. Wah, menarik. Kalau gitu, apa nih implikasi utamanya buat kamu yang lagi dengerin sekarang? Gede banget implikasinya. Artinya gini, kalau kamu nggak suka sama hasil yang kamu dapetin sekarang, entah itu di karir, hubungan, kesehatan, keuangan, kamu punya kekuatan buat ngubah itu. Caranya?
Ya, dengan ngubah responsmu, udah stop nunggu orang lain berubah atau nunggu keadaan jadi lebih baik. Fokus ke satu-satunya hal yang benar-benar 100% bisa kamu kontrol. Pikiranmu, bayangan mentalmu, cara komunikasimu, tindakanmu sehari-hari. Bikin responsmu itu lebih sadar, lebih sengaja, lebih pas sama apa yang benar-benar kamu inginkan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, hidupmu sekarang ini tuh cerminan pikiran dan tindakanmu di masa lalu. Betul. Tapi masa depanmu itu lagi kamu ciptain detik ini juga. Lewat pikiran, perasaan, dan tindakanmu sekarang. Dan kamu tanggung jawab penuh soal itu. Persis. Itu langkah pertamanya. Fondasi paling dasar. Tanpa nerima tanggung jawab 100% ini, prinsip sukses lainnya tuh kayaknya bakal susah gitu jalannya. Kurang efektif. Jadi, kalau mau hasil lebih baik, ya mulai dari milih respons yang lebih baik secara sadar. Apapun yang terjadi. Terus aja disesuaikan responsnya, sampai dapat hasil yang kamu mau. Keren banget. Nah, ini ada sedikit pemikiran nih buat kamu bawa pulang, buat direnungin. Coba deh pikirin, ada nggak satu area di hidupmu sekarang yang hasilnya belum oke nih, dan kamu masih seringnya nyalain faktor luar. Entah itu orang lain, keadaan, atau apalah. Nah, pertanyaannya, apa satu respons berbeda, sekecil apapun, yang bisa kamu pilih untuk kamu lakukan hari ini, sebagai langkah pertama ngambil lagi kendali itu? Coba renungkan itu ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.